Aduh, hari ini kita ada yang baru ya, ngobrol bertiga nih, kedua teman aku, sahabat aku yang deket sama aku, yang tahu perjuangan aku. Si paling tahu perjuangan. Oh iya, ini nih, ada beberapa di masyarakat kita tuh yang maksudnya yang masih kurang aware akan tiroid ya. Tiroid itu terbagi dua macam, ada yang mengidap hipertiroid, yang satu lagi hipotiroid. Dan kadang-kadang masyarakat di kita itu ada yang nggak ngerti tuh tiroid itu kadang lebay baru gitu aja, padahal bukan, tiroid itu lebih dari depresi ya, gimana yang ngalamin ya. Kalau tiroid kadang ada beberapa masyarakat di kita tuh menyepelekan ya, seperti itu. Coba nih kita ngobrol dulu dari yang sama Apin udah pernah ya, coba ini bintang tamu yang baru ya. Yang pernah mengalami kalau Embu masuknya apa? Hiper ya? Hiper. Ini ada kalau Embu hipernya hipertiroid ya. Hipertiroid bukan lain. Bukan. Jangan ya. Jangan hipertit gitu ya. Hiperaktif. Oh ya. Kok hiper itu ya? Jangan dipotong di situ. Iya. Jadi tiroid itu ada hipertiroid dan hipotiroid. Nah, kita dengarkan dulu dari yang hipernya dulu nih, yang sudah mengalami dan terjadi di usia berapa saat itu. Silakan coba Bu, kita cerita-cerita share-share nih ke penonton kita gimana Bu sendiri yang mengalami. Gak apa-apa lah ngobrolnya campur aja bahasa Sunda. Yang mengalami hipertiroid itu kayak gimana sih? Terus kenapa bisa tahu itu diagnosnya dari dokter berapa lama gitu? Dok, silakan. Baik, awalnya itu karena nggak tahu ya itu penyakit apa, jadi awalnya itu seperti sakit lambung aja, kayak gastritis. Mungkin yang paling berubah itu adalah tingkat kecemasan yang sangat tinggi. Yang saya rasakan awal-awal itu susah tidur, awal-awalnya itu berkeringat dingin kalau malam gitu. Pokoknya bisa tidur itu sudah ada azan subuh. Kok kayak ciri-ciri orang yang ini ya? Depresi. Ketemu setan. Penyakit setan gitu ya. Itu dialami lagi usia 34 tahun. Waktu itu habis melahirkan baru setahun setengah kalau nggak salah. Dan itu pertama kali setelah berhenti kerja, karena kan gabut tuh di rumah, nonton gitu ya. Terus ya nggak ada kegiatan aja, nganter anak, tidur lagi. Anak bayi kan nggak begitu rewel ya, tidur lagi gitu. Jadi kayak gabut aja gitu awalnya. Kayak minum kopi terus menerus, kan cinta kopi ya, sehari itu bisa 3 gelas pagi siang malam gitu. Awalnya saya gastritis aja, saya kira gastritis nih. Ternyata pas lama-lama ke dokter pertama kali itu di sini ya, di dokter di sini. Adalah salah satu rumah sakit swasta di sini. Dan ya pertama hanya gastritis lambung berarti. Mungkin sudah akut, merubah pola makan, biasa pola tidur, tapi tetap sampai suatu saat sudah ketiga kalinya ke dokter yang sama itu dikasih sanak, tapi itu nggak apa-apa ya, sanak dikasih sanak karena nggak bisa tidur kan. Sanak tuh obat apa? Obat psikotropika. Jadi tapi efek yang didapatkan itu biar bisa tidur. Tapi nggak pernah tenang. Oh iya. Kapan bisa tidur dan sudah tidak mempan gitu. Aku tenang sih kalau ATM 5 miliar itu udah tenang banget. Yang nggak kerja mana bisa tenang ya, itu mungkin salah satunya. Jadi gejala awalnya itu jadi beberapa kali sampai dokternya menyarankan, oh ini kayaknya ibu kena depresi deh awalnya. Coba nanti konsul ke psikolog gitu. Saya nggak terima dong dibilang depresi. Kalau saya ngerasa ini lambung yang parah gitu ya, rasanya gitu. Dan yang paling kentara itu adalah tremor tangan. Sampai sekarang pun masih. Biasanya jempol itu kurang itu ya, kurang bertenaga. Gak tahu, pokoknya yang paling parah itu adalah tremor. Kalau dia pengen makan ya, tremor. Enggak. Salah cek orang Sunda. Udah kenyang juga tetap tremor. Salah gitu. Dan kalau sekalinya makan itu udah kayak orang kesetanan. Dan itu juga bisa tiba-tiba lemes banget ya. Ya. Dan yang paling signifikan itu adalah berat badan turun 10 kilo dalam 1 bulan. Untuk yang hyper ya. Hipertiroid itu. Belum tahu ya. Belum tahu itu apa penyakitnya. Sama sekali. Rambut rontok parah. Haid biasanya. Tapi alhamdulillahnya haid tidak terganggu. Masih normal saja. Mungkin waktu itu masih menyusui ya. Jadi kayak
haidnya itu kan belum teratur seperti biasanya sekarang nih waktu itu, jadi tidak begitu diperhatikan karena KB juga waktu itu. Jadi saya rasa kalau di di haid itu tidak ada perubahan. Cuman itu mungkin pertama jantung berdebar lebih kencang, tapi Bukan jatuh cinta. Berdebar jatuh cinta. Kalau ada si dia. iya, bukan karena ketemu siapa-siapa, tapi itu bisa deg-degannya itu kayak habis makan obat biasanya. Biasanya seperti itu. Sesak nafas, kata dokter biasanya dari lambung tuh sesak nafas. Jadi gejalanya tuh memang hampir mirip dengan asam lambung aja gitu kan. Nah udah ke psikolog sudah, disuruh sholawatan dan introspeksi diri. Psikolog apa lagi ya, bilang gitu, sabar, Iya. terima keadaan gitu, dan masih banyak lagi lah gitu pokoknya ceramahnya itu. Iya. Dan bisa ditemukan itu karena sudah 5 kali nanti dokter pergi ke satu daerah, itu bukan di sini lagi, pindah Ditirah dokter istilahnya. istilahnya. Oh pindah dokternya. Pindah dokter tapi tidak di sini, pindah dokter. Kebetulan waktu itu mungkin jodohnya di situ ya dengan dokter ini. Tapi cewek cowok nih, oh cewek. Cewek, Jodoh jangan kemana-mana. Ih, penontonnya jodoh tesok sensit. Ya, jodoh dokter. Beliau cuma gini, saya menenangkan, gini dok, gejalanya tuh begini, saya sudah begini. Dia cuma bilang gini, ibu duduk, naik ke kasur biasa, mau didiagnosa, duduk. Kakinya tuh diluruskan dan tangan diluruskan. Dia cuma naruh kertas di atas sini, kan tremor parah tuh. Dia cuma bilang gini, ini hipertiroid nih, kayaknya hormonnya naik nih. Beliau bilang begitu. Saya turun dari tempat pemeriksaannya, terus dokternya bilang saya pernah mengalami ini waktu saya koas. Berat badan saya dari 70 turun sampai 50, tidak ada 20 kilo dalam 1 bulan, dia bilang begitu. Nanti ibu cek hormonnya. Aku mau turun berat badan. Iya, Mau aku turun berat badan, tapi yang sehat ya. Cek total tuh dari ginjalnya, jantungnya di ronsen, dan ternyata hormonnya itu memang tinggi. Nah dari situlah ditegakkan diagnosa bahwa saya mengidap hipertiroid dan jantungnya bengkak. Makanya sesak jantung gitu ya. Karena yang parah itu seminggu nggak bisa tidur. Iya. Ternyata si hipertiroid saya itu join dengan GERD. Jadi parah. Jadi kayak double kill. Join. Kolaborasi mungkin mereka ya. Kolaborasi lagi menggerogotin tubuh gitu kan. Dan back then harus kita awali kenapa ini bisa terjadi. Yang saya tahu sekarang itu gejala awal itu ternyata itu dari pikiran kata dokter. Dari stres yang ditumpuk mungkin, ditahan gitu kan, jadi bukan datang begitu saja penyakit itu. Oh iya. Jadi kayak sampai emosi yang menumpuk. Orang ngumpulin uang, ini ngumpulin stres ya. Ada aja ya. Itu awal. Nah, itu kan dari sisi hipertiroidnya ya, yang lincah gitu ya. Terus sekarang ke hipotiroidnya yang kalemnya gitu ya. Barangkali teman-teman ada yang pernah mengalami nih. Teman aku ada yang mau share gimana sih tanda-tandanya sih, Mah? Awalnya sih normal ya, si hormon itu bukan gangguan kayak hiper atau hipo. Cuman waktu itu sih memang aktif banget waktu itu. Jadi kayak lelah, kayak apa tuh nggak dirasa gitu kan. Jadi pas puncaknya setelah acara semua selesai, itu kelelahannya banget sampai rasanya kayaknya sakit semua badan, tubuh sakit semua. Jadi pas itu mijit kayak masuk angin gitu, pas mijit leher. Nah pas pegang di leher itu kok ada yang keras ya di cengklongan itu, di cengklongan Sini ya, di bawah nadanya. Nah, situ keras kayak ada kita nelen bakso tapi nggak ketelen, jadi kayak nyangkut kayaknya perasaan. Bilang sama saya juga jadi kalau makan terus kayak ada yang nyangkut. Benar. Jangan omongan tetangga ketelan itu enggak ya. Nah, pas itu Takutnya omongan tetangga ketelan. tanya sama temen itu memang dia kesehatan tapi bidan waktu itu kan. Ini apa ya? Rumah ke dokter aja ya, mungkin kesehatan. Saya bidan, biasa megang bayi, bukan hamil gitu ya, bukan megang leher. Sok mama ke ini aja ke dokter katanya. Jadi mau kapan? Sekarang ayo katanya. Pergi langsung pas itu kan langsung ke dokter.
Pas itu kan ulang tahun anak saya ya, ulang tahun anak saya ke dokter, kebetulan dokter ini langsung tahu kayaknya apa kondisi tubuh saya, karena memang saya sering rutin ke dokter itu. Nah pas diperiksa sama dia, dipegang. Ibu saya nggak kasih obat, kan dia cek untuk memastikan. Ibu langsung Aku suka ini deg-degan kalau dipegang gitu. Dia kasih rujukan apa-apa Ya nggak apa-apa. ada gangguan, misalnya kita memang lagi di luar ruangan, biar nyantai aja. Nah, pas itu dikasih surat rujukan langsung nih ke rumah sakit ini, nanti ibu disuruh cek lab gini. Nah, setelah diperiksa sama dokter tuh langsung dikasih surat rujukan, ke rumah sakit besar. Di situ harus lab, harus apa semua lakukan itu Bu. Sok ibu ke dokter ini aja pusat katanya, ke rumah sakit gede katanya. Terus saya dikasih obat nggak dok? Saya bilang gitu kan, nggak usah katanya. Terus ini harus Bu katanya, dokter ini adanya malam ini katanya gitu kan. Terus, tapi masih di daerah sini atau harus keluar kota? Enggak, masih daerah sini sekitaran Cianjur gitu kan. Pas itu saya pergi sama anak saya yang gede gitu kan. Pas itu gimana nih, kan hari ini ulang tahun adek katanya, kan mama mau gini. Oh, ya udah kamu ke dokter rumah sakit gede aja mah, kata si A. Udahlah besok aja. Akhirnya karena udah janji sama yang adeknya kan, udah ke adek janji besoknya baru ke rumah sakit. Terus kata papanya enggak, udah nanti biar sama papa aja katanya. Pas papanya pulang langsung waktu besoknya pergi sama suami. Dari suami itu dikasih suruh waktu itu ke rumah sakit Hafiz ya. Bu, ibu jangan kesini, ibu harus ke rumah sakit Sayang karena di sana lebih lengkap labnya katanya gitu kan. Harus ini emang seserius apa sih gitu kan. Akhirnya udah kita ikutin apa kata dokter. Udah waktu itu pergi ke rumah sakit Sayang lah, kalau di sini ya rumah sakit daerahnya tuh yang lengkap labnya. Akhirnya ke sana saya disarankan biopsi, terus lab sama USG. Nah akhirnya udah kita USG, semua udah dijalanin. Nah pas sudah dijalanin itu hari berikutnya keluarlah hasilnya, kan nggak langsung ya keluar. Berikutnya keluar, yang pertama keluar itu hasil biopsi. Hasil lab itu nunggu besok, USG-nya juga nunggu besok gitu kan. Itu usia berapa sih mah? 39 tahun. Berarti di usia 30-an ya rata-rata yang kena tiroid itu? Enggak juga sih, ada juga yang masih remaja loh. Bahkan anak kecil juga ada gitu. Remako Itu kelewatan aja kolot. Pas itu udah keluar hasilnya tulisan di situ karsinoma tiroid papiler gitu kan. Karsinoma ya? Iya, karsinoma. Terus bagus nih namanya karsinoma gitu, namanya kita bukan orang medis kan. Apa ya karsinoma gitu. Foto, kebetulan teman banyak yang di kesehatan ya, ada yang juga teman dokter onkologi. Biasanya saya waktu sebelum ini pernah ada benjolan di payudara juga. Jadi sering konsul sama beliau gitu. Saya foto, kirim ke kakak juga ada yang bagian kesehatan, kirim semua udah baca, tapi ngetik untuk ngebalas saya itu lama banget. Saya tunggu lama banget ini gitu kan. Udahlah sambil nunggu mereka balas, saya lihat di Google kan, lihat karsinoma kanker, cari lagi biar lebih ini ya, nguatkan diri gitu kan. Bener, nyari lagi tetap kanker tiroid gini kan. Jangan bilang sama suami ya, kanker katanya. Masa sih kan. Terus teman balasan sama teman, nggak apa-apa, zaman sekarang udah canggih gini gitulah. Dia mungkin narasinya disusun sedemikian rupa supaya saya nggak shock gitu kan. Pengobatan udah canggih gini panjang lah kan. Udah bilang aja aku kanker bukan gitu ya. Aku tahu dah kamu orangnya kuat, tegar, ceria gitu kan. Nggak apa-apa ya, sok jalanin aja, kamu pilihan Allah, kata teman-teman. Rata-rata jawabannya kayak gitulah, dirangkum ya. Kan bener nih kata dokter Raji aja, kanker Pak, bilang sama suami ini. Suami nangis gitu. Saya sempat kaget juga, ya Allah aku ternyata dipilih ya gitu kan, dipilih. Shock lah pasti gitu. Tapi kan saya tuh tipenya kalau misalnya lagi rame orang tuh nggak bisa sedih. Memang malah jadi bisa. Pengen ke clubbing enggak juga ya. Memang tipenya apa ya? Jadi mau ke clubbing gitu enggak ya. Terus akhirnya
Ya udah besok kita ketemu dokter sekalian ngambil hasil lab yang lain-lain ya yang belum gitu. Pulang, selama di dalam perjalanan itu dari rumah sakit ke rumah, biasa bawa motor tuh kenceng, suami nggak kenceng lah, maksudnya standar lah bawanya gitu. Ini kayaknya kencengan jalanan keong deh. Saking memang kayaknya terpukul gitu ya. Ada dipukul sih jadi terpukul kan? Enggak juga. Oh iya. Terus udah jalan, tapi kita berdua nangis tuh di atas motor, nangis. Kita dipilih ya, bilang kayak gitu kan. Jadi mama gimana, yang kuat, yang sabar gitu. Dia nguatin saya juga nguatin dia gitu kan, saling menguatkan. Terus begitu memang nangis bareng-bareng tuh di atas motor. Sambil sulit. hujan nggak? Sambil hujan waktu itu? Enggak, itu kayak film India dong. Nanti dikirain film apa gitu kan. Nah, pas sampai di gapura depan, gapura perumahan, saya bilang udah kita diam, nangisnya udah cukup, saya bilang gitu kan. Di rumah ada anak-anak yang butuh kita. Kalau kita lemah, anak-anak di mana? Masih panjang perjalanannya, saya bilang gitu. Ini yang sakit mama, bukan papa, kata suami saya gitu kan. Bismillah lah, ini juga teman-teman juga bilang ini nanti kita tinggal searching aja, pasti semua info tentang penyakit ini apa mudah didapat sekarang. Saya bilang, ya jalan pulang ke rumah terus bilang sama anak-anak, mama sakitnya ini. Dan alhamdulillah itu segala proses pengobatannya itu dipermudah sampai waktu saya jumpain dokter bedahnya ya yang di sini. Ini dokter belum ada yang bilang langsung saya nih kanker, nggak ada. Ibu ini ibu ada benjolannya ganas gini. Ya dok. Jadi ibu nih harus dibedah. Saya kanker kan dok. Dia mungkin lihat ekspresi saya tuh, ini orang kok datar banget gitu ya kan. Kok datar banget. Iya bu, yang kuat ya katanya gitu. Ya alhamdulillah kalau misalnya memang ya kanker berarti saya dipilih, saya bilang gitu kan. Tapi saya nggak di sini, saya maunya ke Bandung, boleh nggak? Saya bilang kayak gitu kan. Oh boleh, itu hak pasien kata dokternya. Akhirnya saya pilih di Bandung, rumah sakit swasta tapi nerima BPJS ya, saya BPJS. Itu BPJS lumayan lah sangat membantu. Akhirnya saya ke sana dan waktu itu saya nggak bisa ketemu dokternya karena dokternya itu kan terjadwal. Kok dokter onkologi itu terjadwal, kita harus janjian lah sama dia gitu. Ya gimana nih jauh-jauh dari surat dulu benar, pokoknya harus jadwal lah gitu kan. Saya gimana nih ya, maksudnya udah jauh-jauh dari Cianjur ke Bandung itu kan jangan sia-sia lah. Gitu. Akhirnya saya telepon teman saya yang dokter onkologi yang udah pindah ke Aceh. Saya bilang, dok ini kayak gimana, dokter mama nih gini-gini, kamu mau nggak ke praktek ininya umumnya katanya gitu. Maksudnya dia buka praktek di di salah satu tempat gitu. Boleh deh, saya bilang, maksudnya saya nggak mau sia-sia gitu kan. Akhirnya saya ke sana sama suami dan alhamdulillah pas sampai sana itu saya dipertemukan dengan beberapa orang pasien yang udah sembuh, yang lebih ekstrim dari saya sakitnya. Kanker payudara, kanker serviks, itu ada beberapa yang udah sembuh. Jadi kan itu menguatkan ya, itu kadarullah. Akhirnya ini bukan yang secara kebetulan, pasti Allah nih supaya kita kasih kekuatan untuk saya juga gitu kan. Udah berapa tahun sembuh, yang ini 5 tahun, yang itu 8 tahun, yang itu ada yang 10 tahun gitu. Dan mereka juga saling menguatkan, kan saya aja sembuh bu. Ada juga teman saya yang sakit kanker payudara, dia baru dioperasi ya, itu dia down, udah sempat kayak gimana ya kan, banyak yang berita-berita. Jangan lihat berita-berita yang menakutkan, kita lihat cari yang jadi ngaruh juga ya. Ngaruh. Ini kayak tadi Bu gitu ya. Jadi kita harus cari yang vibe-nya positif lah gitu. Waktu itu kalau saya sama sekali tutup handphone.